Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur dengan NIM 130.2021.146. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang keamanan sistem komputer, algoritma, kriptografi klasik, substitusi kaisar. Nah, langsung saja, yaitu pada pendahuluan kriptografi dalam memungkinkan masih menjadi suatu istilah yang asing bagi sebagian orang di berbagai negara. Nah, namun sebenarnya kriptografi amat mudah dijumpai meskipun hanya sebagian kecil dari masyarakat di dunia yang mampu merasakan langsung kegunaan dari kriptografi tersebut. Nah, dalam makalah ini saya akan menjelaskan apa itu kriptografi, teori-teori yang berhubungan dengan kriptografi, bidang proteksi, mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat, dan prinsip apa yang digunakan sehingga kriptografi mampu diaplikasikan dalam suatu barang elektronik, terutama dalam bidang keamanan dan proteksi. Nah, pada rumusan masalah itu apa pengertian kriptografi, bagaimana sejarah dari kriptografi, pengertian kriptografi klasik, apa saja elemen-elemen dari kriptografi klasik, apa fungsi dari kriptografi, apa saja jenis-jenis serangan terhadap kriptografi. Nah, pada tujuan dan manfaatnya itu menambah wawasan dan ilmu tentang kriptografi. Semoga setelah membaca makalah ini, apa yang saya jelaskan, tujuan menulis makalah ini tercapai. Nah, langsung saja itu pengertian kriptografi. Nah, secara etimologi kata kriptografi atau kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos, yang artinya yaitu yang tersembunyi, dan graphein yang artinya tulisan. Prayudi 2005. Awal mula kriptografi dipahami sebagai ilmu tentang menyembunyikan pesan pada tahun 2012, tetapi seiring perkembangan zaman sehingga saat ini pengertian kriptografi berkembang menjadi ilmu tentang teknik matematis yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan keamanan berupa privasi dan autentikasi. Pada tahun 1976. Nah, sejarah kriptografi menurut catatan sejarah telah eksis sejarah masih kejayaan Yunani, atau kurang lebih sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Kriptografi klasik, algoritma ini digunakan sejak sebelum era komputerisasi dan kebanyakan menggunakan teknik kunci simetris. Teknik substitusi adalah menggantikan karakter dalam plain text menjadi karakter lain yang hasilnya adalah ciphertext. Sedangkan transposisi adalah teknik mengubah plain text menjadi ciphertext dengan cara permutasi karakter. Nah, pada dasarnya algoritma kriptografi klasik dapat dikelompokkan ke dalam dua macam cipher, yaitu cipher substitusi. Nah, apa itu cipher substitusi? Yaitu di dalam cipher substitusi setiap unit plain text diganti dengan satu unit ciptext. Satu unit diisi berarti satu huruf pasangan huruf, atau dikelompokkan lebih dari dua huruf. Kedua itu cipher transposisi. Pada cipher transposisi, huruf di dalam plain text tetap saja, hanya saja urutannya diubah. Nah, jenis kriptografi klasik yaitu pertama itu beginner cipher. Beginner cipher mungkin adalah contoh terbaik dari cipher alfabet majemuk manual. Algoritma ini dipublikasikan oleh diplomat sekaligus seorang kriptologi Prancis.
Vigenere Cipher sangat dikenal karena mudah dipahami dan diimplementasikan. Cipher mungkin menggunakan buju sangkar Vigenere untuk melakukan ekskripsi. Nah, kedua itu AutoKey Cipher. Kriptologi AutoKey adalah pengembangan dari kriptografi Kaisar dan Wegener cara melakukan ekskripsi sama seperti kedua kriptologi sebelumnya. Ketiga itu reverse cipher. Ini adalah contoh kriptografi klasik menggunakan substitusi, yaitu menggantikan satu huruf dengan huruf lain ataupun mengubah suatu kalimat dengan menuliskan setiap kata secara terbalik. Nah, beginilah contoh cryptography reference. Nah, keempat yaitu zigzag cipher. Pada kriptologi, kolom zigzag plaintext disusun dalam kelompok huruf yang terdiri dari beberapa huruf. Kemungkinan huruf-huruf dalam urutan kelompok dimasukkan secara pola zigzag. Nah, kelima yaitu segitiga cipher, yaitu pada kriptografi kolom triple plaintext disusun dalam kelompok huruf yang terdiri dari beberapa huruf. Kemudian huruf-huruf dalam urutan kolom yang dimasukkan secara pola segitiga. Nah, keenam yaitu super enkripsi, yaitu kombinasi antara cipher substitusi atau Kaisar cipher dan cipher transposisi atau plum cipher, sehingga memperoleh cipher yang lebih kuat atau super pada satu cipher saja. Nah, ketujuh yaitu Enigma McCain. Enigma McCain adalah mesin yang digunakan Jerman selama Perang Dunia Kedua untuk mengenkripsi dekripsi pesan-pesan militer. Nah, fungsi kriptografi memiliki beberapa fungsi penting dalam dunia komputasi dan keamanan informasi. Berikut adalah beberapa fungsi utama kriptografi. Pertama yaitu keamanan data dan komunikasi. Nah, salah satu fungsi utama kriptografi adalah melindungi kerahasiaan dan integritas data serta komunikasi. Kedua itu autentikasi. Kriptografi digunakan untuk memastikan bahwa entitas komunikasi adalah yang mereka klaim menjadi. Teknik seperti menandatangani di digital menggunakan kunci-kunci kriptografi untuk memberikan verifikasi autentikasi pada pesan atau dokumen. Nah, ketiga itu integrasi data. Kriptografi juga berperan dalam menjaga integrasi data. Dengan menggunakan fungsi hak kriptografi, data dapat diubah menjadi representasi yang tetap dan unik. Nah, jenis-jenis serangan terhadap kriptografi yaitu ciphertext only text,